Jakarta bakalan kayak apa Bang kalau udah nggak jadi ibu kota? Bakalan nyungsep atau justru roket? Gimana menurut Bang Kojek? Jakarta tuh jadi New York. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sohib Jakpus, selamat datang di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita akan ketemu lagi di edisi spesial ulang tahun Jakarta yang ke-495. Edisi spesial tentunya kita juga kedatangan tamu yang spesial. Selamat datang Bang Kojek Rap Betawi. Halo, assalamuum. Waalaikumsalam Sohib warahmatullahi wabarakatuh. Jakpus, mantap. Halo Non Jesina, Halo selamat semuanya. datang. Oke, ini dia bintang tamu kita, beneran bintang nih kali ini nih. Waduh, alhamdulillah. Oke, mungkin harusnya sih udah pada kenal ya, tapi nggak apa-apa lah kita kenalan dulu nih. Betul. Ya. Non Jesina sama Bang Kojek. Orang taunya Kojek Rap Betawi. Nama aslinya siapa sih Bang? Nama asli saya Muhammad Amrullah Hirobil Alamin Aromani Rahim. Waduh. Enggak, Bang. Panjang ya. Ya, nama asli Muhammad Amrullah. Betawi banget tuh Bang nama. Iya, makanya Iya, Betawi. Kalau Betawi Arab mana kita ya? Arab Arab maklum. maklum. Iya, Arab maklum. Iya, jadi nama Muhammad Amrullah dan gua asli Betawi Sunter, Bang. Betawi Sunter, Kalau- pesisir ya. Iya, kalau di Sun pasti gemeter. Waduh, ya kan? asik. Iya, jadi Betawi Sunter, almarhum ayah tuh seorang guru SD, terus ibu juga guru, kakak gue guru juga, guru SMK. Nah, gue sendiri nih yang melenceng nih kemana-mana nih. Nggak jadi guru. Nggak jadi guru, jadi entertainer. Nah, kenapa dipanggil Kojek? Ah, Karena dari zaman SMP, gue sering makan permen Kojek tuh yang bulat, kayak permen lollipop tuh. Iya, yang jadi merah, jadi Ya, warna-warni itu. ya. Nah, Kayaknya Non Jesina mah nggak tahu Bang, beda Mungkin generasi belum nih. lahir kali ya. tahu permen kaki nggak? Tahu dong. Oh, tahu doang ya. Pernah makan dong. Pernah makan juga ya. Nah, gue makan permen Kojek itu dari zaman SMP. Terus akhirnya ada temen yang manggil gue Kojek gara-gara gue mau lagi belajar, mau lagi istirahat. Nah, gue hobi tuh makan permen itu. Karena gue dulu orangnya lebih pendiam. Jadi daripada gue diajakin temen ngobrol, mendingan gue makan permen. Oh gitu. Nah, akhirnya gue makan permen Kojek itu sampai akhirnya SMP ada teman SMP bareng di satu SMA. Terus juga akhirnya juga dari SMA ke kuliah. Nah, nama Kojek itu akhirnya nempel di gue. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada brand ojek online nih yang sekarang, tapi orang taunya ojek gitu aja kan. Nah, dulu ada sempet tuh telepon ke rumah, Bu, Kojeknya ada. Terus mak gue cuma jawab, ini bukan pangkalan ojek katanya. Nah, akhirnya nama itu tuh kebawa-bawa lah keseruan itu. Nah, ketika jadi rapper, menurut gue ya nggak usah jadi orang lain lah. Gue tetap jadi Kojek. Kalau gue singkat sekarang di tahun 2022 ini, Kojek punya arti adalah kolaborasi Jakarta dan ekonomi kreatif. Widih, Kojeknya kan. mantap. Itu udah jadi personal branding yang pas sama Jakarta ke saat ini juga ya Bang. Iya, alhamdulillah. Oke deh, itu perkenalan dengan Bang Kojek. Sekarang Non Jesina ini salah satu none Jakarta Pusat. Mungkin Betul. silakan Non, perkenalkan. Iya, nama lengkap Jesina Ruby Ayu Anyes, Abang None Jakarta Pusat. Pandemi. sedih tapi bersyukur juga bisa masuk Apnon karena awalnya tuh dicemplungin sama dosen. Oh Jadi gitu. Abang None lagi roadshow Basah ke dong kalau kampus-kampus. dicemplungin. Iya. Makanya sampai sekarang bahasa semua Oh, kan. gitu. Betawi semua sekarang nih. Iya, dicemplungin kayak apaan sih Abang None itu apaan sih, dan awalnya merasa nggak cocok karena papa kan orang Belanda ya, terus ngerasa kayak gue kayaknya nggak sebetawi itu ya gitu kan, belum belajar apa-apa. Mukanya emang muka noni-noni Belanda ya Bang. Nah, harusnya noni bukan noni ya. Noni, bukan noni. Tapi setelah akhirnya ya sudahlah coba belajar, ternyata budaya Betawi seru juga gitu, karena Betawi itu a mix of different kind of cultures ya, ada Belanda ada, Betul. dari British juga ada, Portugis ada, semuanya Betul. nyampur, Cina, Melayu apa segala Iya. macam. Jadi kayak keren banget kayak Iya. oke, dan ngerasa bahwa sebetulnya Betawi itu keren loh, tapi Iya. kenapa ya anak muda tuh kayak mungkin kurang dapat exposure tentang budaya Betawi ya begitu. Sekarang bangga. Oke. Jakarta. Wih, Mantap. Bokap Belanda tapi lahir dan besar memang di Di Jakarta ya, anak iya, Betawi ya. betul. Di mana tuh tepatnya?
Di Kemayoran kalau sekarang ya. Oh, Kemayoran. Oh, Bang. Jakarta Pusat nih. Ini warga kita nih Sohib Yoi. Jakpus nih. Kan di Mantap. Kemayoran. Oke deh, tadi cerita-cerita Jakarta melting pot ya, berbagai betul. budaya apa. Kalau Bang Kojek sendiri ngelihatnya gimana nih Bang? Ya. Jakarta, kita mau ulang tahun Ya. ke 495 Hmm. dari zaman Batavia yang hitungnya 495 kan udah mau 500 tahun nih Bang. Iya, Nah, benar. gimana Bang Kojek ngelihat Jakarta hari ini Bang? Yes, ya benar sih Bang, kan Jakarta tuh adalah melting pot ya, tempat berbagai macam suku bangsa hadir, budaya hadir. Dan kalau mau mengenal soal Jakarta dan Betawi, lo cukup datang ke lebarannya orang Betawi. Di rumahnya tuh, di meja makan tuh udah menggambarkan persatuan dan kesatuan tuh. Oh, Karena ada, misalnya apa Bang? iya misalkan ya kan kita makan lontong. Ada lontong cap gomeh dari Cina. Betul. Ada juga kue-kue Eropa, kue nastar dan lain-lain itu bergabung di situ. Kalau makanan tradisional Betawinya sendiri ada yang namanya bir peletok, ada kue kembang goyang. Jadi udah bercampur Iya, di iya. situ tuh. Nah, benar-benar penggambaran Indonesia gitu dan budayanya ada di Betawi gitu. Jadi jangan bilang tuh ya di Jakarta tuh dan Betawi tuh ya adalah tempat berkumpul orang-orang gitu, karena semua boleh datang ke sini, semua boleh mendapatkan cita-cita dan cinta di sini. Dan kita juga tahu Jakarta cuma ada patung selamat datang tapi nggak ada patung selamat tinggal. Jadi selamat Waduh. hadir di Jakarta tapi jangan lupa cintai juga kota ini gitu. Mantap. Kalau Non Jesina gimana Non? Lihat Jakarta dengan segala keragamannya Non. Ya sebetulnya potensi Jakarta tuh wah banget, keren banget lah sebetulnya. Asalkan semua dari berbagai pihak. Kalau aku kan merepresentasikan anak muda ya. Jadi dari anak muda jangan cuman gencar tren-tren dari luar negeri nih ya, tapi Betul. setelah kita sudah mempelajari tren dari luar negeri, gimana ya aplikasinya dengan tanah air kita, dengan kota Jakarta, apalagi anak-anak Jakarta ya kan, yang biasa suka banget kayak vibing di J-Town gitu kan katanya. Gimana tuh cara mengaplikasikan tren dari luar yang kita pelajari, yang kita suka kayak hype banget, kita aplikasikan di kota Jakarta. Betul. Supaya apa? Nggak cuman luar doang bisa maju, kita pun juga bisa Tuh, maju. Jakarta gitu jadi kan. kota global yang Yap. bisa bersaing ya. Bener. Nah ini dua-duanya representasi anak muda. Mungkin gak banyak ya. Salah satu yang sedikit ini kita lagi ada di depan gue nih, Iya, Bang Kojek. Mungkin bisa ceritain Bang, gimana ceritanya Bang Kojek bisa berkesenian, tapi kemudian juga menonjolkan identitas Betawinya Bang. Iya, kan Kojek Rap Betawi ini nih pencampuran budaya juga, mencampurkan adat orang Tanjung Barat dan orang Barat, ya kan, Widih. gambang kromong ya kan, dan hip hop gitu. Nah, awal mulanya gue ketemu komunitas hip hop nih di kampus dulu. Di kampus ketemu komunitas hip hop dan gue mulai nge-rap karena gue suka musik hip hop. Nah, tapi almarhum bokap nih di rumah bilang, "Lo ngapain sih kayak gitu?" gitu. Oh, ini kan budaya luar. Nah, ada pesan almarhum bokap yang gue pegang sampai sekarang. Dia bilang, lo boleh suka musik luar, tapi lo harus cinta sama budaya lo. Gue berpikir, apa ya? Oh iya, cinta berarti harus lebih besar. Nah, ketika kita suka sama budaya luar, kita harus punya jiwa yang besar juga untuk mencintai budaya kita sendiri. Nah, akhirnya ketika gue ikut lomba-lomba rap, awalnya belum nge-rap Betawi, dan gue jadi juara 1 di lomba itu, sempat jurinya kan Saikoji, judulnya Saikoji, si Igor Saikoji. Terus setelah gue menang dia bilang, rumah gue sini, gue kasih musik free buat lo keren banget kata dia gitu. Nah akhirnya ketika gue menang, gue ke rumahnya dia, gue pilih tuh salah satu musik di komputernya dia. Dan musik itu langsung yang gue pilih adalah yang ada unsur Betawinya. Dan jadi single pertama gue Bang di 2010 itu judulnya Lokate Jakarta. Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai, kalau males elo yang berabe. Nah itu gue menceritakan juga sekaligus menyentil orang-orang yang hadir ke kota Jakarta tapi lo belum punya keahlian, cuma punya mimpi. Nah karena Jakarta tuh bukan sekedar keren kayak di FTV, tapi kalau lo udah datang kemari lo nggak punya keahlian ya pulang lagi deh lo gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue terus fokus dengan rap Betawi, bikin lagu-lagu mencampurkan unsur hip hop dan gambang kromong. Bahkan di 2012 ketika gue rilis album pertama judulnya Betawi Punya Rapper, itu single perdana gue judulnya Enjoy Jakarta masuk di 2 kategori AMI Award, Anugerah Musik Indonesia. Yang pertama lagu berbahasa daerah dan rilisan hip hop. Nah walaupun gue tidak
menang bawa piala, tapi gue adalah 5 finalis dari ribuan gitu, bahkan ratusan ribu karya-karya yang ada. Dan bahkan gue lebih berbangga lagi karena lagu gue bukan cuma ada di nominasi lagu berbahasa daerah, tapi ada di nominasi hip hop. Kan itu udah membawa Betawi ke step yang lebih lanjut kan. Nah gitu, jadi gue juga kembali ke akar bahwa hip hop itu adalah budaya orang luar untuk mengungkapkan ekspresi diri. Nah gue juga sebagai orang Betawi, gue memberikan tuh keresahan gue lewat lagu-lagu itu. Karena di lagu Enjoy Jakarta ketika happy, gue ceritain tempat-tempat, gue ceritain makanan, tapi gue juga ada pesan di situ. Lo jangan pada kagak peduli, buang sampah jangan dikali, makanya pade tahu diri kalau banjir tanggung sendiri. Nah banyak orang yang kedumel tentang banjir apa, tapi lo nggak melakukan apa-apa. Nah akhirnya sampai sekarang nih gue fokus, dan di tahun lalu gue ngerilis album baru bertitel R&B, rapnya Betawi. Wah, itu R&B, rapnya Betawi. Rapnya Betawi, Keren. bukan rap and blues, tapi rapnya Betawi. Kenapa? Karena di era digital sekarang bang, kita udah nggak bisa jualan fisik kan. Nah akhirnya jualan fisik album, CD, kaset. Akhirnya kita harus berlomba-lomba di digital yang luas itu. Yang setiap Jumat ada rilisan-rilisan baru, bahkan setiap hari ada rilisan baru. Nah gue bikin titelnya R&B biar kalau orang searching di digital platform R&B minimal ada R&B 2000, ada lagunya siapa, dan di situ nyelip tuh R&B lagunya Kojek gitu. Jadi orang setidaknya apa nih, dengerin dulu gitu. Iya, memilih segmennya udah spesifik, tapi juga tetap kita harus bisa berkompetisi dengan yang lain. Iya, karena gue percaya budaya itu bukan cuma harus lestari, tapi harus terus berinovasi biar nggak mati. Gitu. Keren. Oke, mantap. Oke, kalau Non Jessina sendiri dengar-dengar hobi nyanyi juga ya Non ya? Betul, hobi nyanyi, dan lagi sedang proses bikin lagu sama album on the way. Karena tapi maksudnya nggak kepingin bikin lagu, ya pingin lah kayak Bang Kojek ya. Lagu tuh nggak sekedar lagu, tapi kan ada pesan yang ingin disampaikan, dan pesannya nggak cuma sekedar galau, patah hati, apalagi diselingkuhin gitu-gitu. Something yang bisa membangun anak muda di Jakarta, di Indonesia gitu. Keren. Lagi ada project bareng nih kayaknya. Itu dia kebetulan. Mungkin makanya boleh nih. Iya, gue udah jalan kemana-mana, diundang tiba-tiba lah ketemu Jessina di sini gitu kan. Iya, jadi gue tuh ketemu Jessina tuh secara tidak sengaja di satu kolaborasi gitu. Gue bikin lagu baru judulnya Jakarta Love Everybody. Nah, karena gue sering mendengar gitu, Jakarta keras banget, Jakarta kejam banget. Enggak, Jakarta nih mencintai lo, cuma lo nya aja yang gimana caranya mencintai Jakarta juga gitu. Kalau cinta lo tidak terbalas sama Jakarta, ya mungkin ada cinta-cinta yang lain yang bisa lo ambil gitu. Jangan salahin Jakartanya. Makanya banyak Jakarta versus everybody. Gue bilang Jakarta nggak versus siapa-siapa. Jadi gue bikin Jakarta Love Everybody. Nah, ketemu nih, lagi nyari penyanyi, ketemu sama Jessina gitu, dikenalin sama temen, sama DJ gue dikenalin. Nah akhirnya kolaborasi deh kita. Jessina ngisi di chorus lagu itu. Nah ternyata pas ngobrol-ngobrol tahu-tahunya dia None. Nah None Jakarta Pusat, yang gue ngerasa dia makin gue doktrin nih sekarang nih tentang kebetawian nih kan. Lo harus banyak tahu gitu, harus banyak tahu, banyak lebih tahu lagi. Kayak kemarin ketika lagi rekaman, tiba-tiba dia ngelihat yang namanya Gambang Kromong, tahu-taunya Tanjidor gue bawa di situ, terus juga akhirnya syuting video klip. Pas waktu syuting video klip dia ketemu sama memang orang-orang Betawi yang sering memperjuangkan budaya Betawi dari Lenong dan lain-lain gitu. Ada teman, ada Ipang, Hore-Hore, ada juga Pok Babay. Yang akhirnya dia ketemu sama orang-orang yang baru menurut dia di dunianya dia, yang ternyata ada loh orang yang fokus dengan kebudayaan ini gitu. Di samping dia ikut ajang Abang None gitu. Nah akhirnya kita kolaborasi deh di Jakarta Love Everybody. Kenapa gue sangat excited? Karena gue ngerasa ya ketika lagu itu dinyanyikan sama seorang Jessina yang representasi anak muda di Jakarta, ya mudah-mudahan banyak anak-anak muda lain dan teman-temannya minimal dan diri dia sendiri minimal untuk mencintai Jakarta lebih dari sekarang gitu sih. Keren. Gitu akhirnya jadi itu Jakarta Love Everybody. Gue cerita kayak di Jakarta semua makin kece, kanan kiri terlihat oke, trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya dan transportasinya. Nah, gue cerita tuh bahwa di Jakarta tuh sekarang ya makin kece gitu. Iya.
Itu penggalan lirik dari Jakarta Love Jakarta Love Everybody. Oh, Sebagai oke. kado ulang tahun Jakarta juga, Bang. Itu dibikin. Iya. Udah rilis Bang? Sudah rilis. Ah, Video klip lagi proses On the way, gitu, yes. lagi on the way, dan ini akan dipersembahkan sebagai kado ulang tahun Jakarta. wih keren. Mungkin partnya Jessina boleh dong nyanyiin sedikit. Boleh itu di chorus dia nyanyi Itu tadi ya. Iya. Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece, trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya dan transportasinya. Mantap. Jadi kita nyeritain tuh apa yang udah dibangun sama Jakarta yang bisa kita nikmatin gitu. Dan ternyata banyak ya, Dan banyak ternyata banget. banyak. Banyak banget. Yang mungkin kita sering lewatin, ngalamin, ngerasain tapi nggak pay attention, nggak bener-bener peka gitu kayak wah ternyata Jakarta tuh begini ya. Iya, gitu. mungkin selama ini ingatnya kalau macet, banjir itu identik dengan Jakarta. Betul. Padahal dengan segala kemajuannya diem-diem bae ya Bang. Iya, giliran udah ada yang bagus atau apa nggak ada tuh kayak nge-hypein di Iya. mana-mana. Kalau yang buruk aja di hype-hypein. Iya, karena kan satu kesalahan bisa diingat sepanjang masa, tapi beribu kebaikan belum tentu keingat gitu. Tapi ini tugasnya kita sebagai gua anak Betawi sendiri yang memang mencintai kota ini, dan akhirnya Jessina yang hadir di kota ini gitu, yang juga pasti banyak mendapatkan hal-hal baik dari Jakarta. Semoga dia juga mencintai kota Jakarta. Jadi semua yang datang ke sini, walaupun nanti misal ya Jakarta udah tidak lagi jadi ibu kota, tapi Jakarta tetap di hati kita. Yes. Nah, Siap. Mungkin sekarang mau nanya-nanya lagi nih buat Ya. jadi inspirasi penonton kita nih, Bang Kojek, Non Jessina. Ini kan representasi anak Betawi yang membanggakan nih. Ya. Nah tadi Bang Kojek sempat cerita dulu tuh pendiam sampai ngemut permen supaya nggak diajak ngobrol orang gitu kan. Nah sekarang selain sebagai rapper kan Ya. Abang juga penyiar radio ya, nih. ya, Nah, ya, ya. gimana ceritanya Bang dari orang yang pendiam terus sekarang jadi kerjaannya yang banyak ngomong, berkarya. Mungkin bisa bagikan inspirasinya ke teman-teman Iya kita Bang. nih, untuk sohib-sohib nih semua nih. Jadi kayak kita memang nggak pernah bisa memilih gitu lahir sebagai siapa, tapi kita bisa memilih hidup kita menjadi apa gitu ke Betul. depannya gitu. Iya. Nah, gue memilih jalur ini ketika gue udah pengen masuk kuliah, dan akhirnya gue ambil public relation karena gue ngerasa nggak jago ngomong. Akhirnya gue ambil tuh. Waktu pertama-tama kan ya gue kuliah public relation, otomatis tugas-tugasnya lo tiba-tiba pidato di depan, tiba-tiba keluar dari zona nyaman dong ya, keluar Bang? dari zona nyaman yang akhirnya harus gue lakukan. Mau nggak mau. Mau nggak mau harus gue lakukan, dan gue mencoba terus gitu. Dan alhamdulillah juga karena keluarga guru juga sebenarnya ya adalah pasti di dalam diri gue jiwa-jiwa ngomong gitu, Betul. ngasih tahu gitu. Iya. Dan akhirnya gue mencoba untuk itu. Kayak pertama manggung benar-benar gue ada peran banget dari si Igor Saikoji ini. Gue pertama manggung tuh deg-degannya minta ampun. Gue ada di acara Hip Hop Asongan dulu, dia punya nih tempat orang untuk manggung gitu. Datang cuma bawa -1 untuk lo manggung di situ. Gue tanya sama Igor, gue nervous banget nih, gue bilang. Terus dia bilang, ya udah, semua tuh harus ada yang pertama, kata dia. Betul. Eminem ada manggung pertama, Iya. Roma Irama ada panggungan pertama, Iya. Benyamin Sueb ada panggungan pertama. Nah, di hari ini lo manggung pertama, silakan lo manggung dengan apa yang lo bisa. Nah, dari situ gue ngerasa ya semuanya ada awal gitu yang harus kita coba gitu. Makanya gue berani mencoba. Jadi untuk sohib semua nih harus berani mencoba gitu. Nggak perlu jadi Kojek, mungkin tidak perlu jadi Jessina, Iya. tapi lo bisa jadi diri lo sendiri yang membanggakan diri lo, bahkan orang tua lo, negara lo, dan bangsa lo gitu. Jadi kayak harus berani mencoba sih, Bang. Harus berani Pertama mencoba, harus berani benar. mencoba, dan akhirnya gue mencoba karena menurut gue tuh nggak ada yang nggak bisa, tapi Iya. belum bisa. Nah, Oke. akhirnya lo belajar sampailah gue di titik ini yang promo album pertama waktu itu, terus akhirnya malah disuruh siaran radio di radio itu gitu. Jadi gue dulu pertama promo album di Benz Radio, pertama kali promo album. Yang punya almarhum Iya, Babe punya Benyamin ya. almarhum Babe Benyamin. Gue promo, selesai gue promo malah diminta untuk siaran. Aduh, bingung kan? Gitu, gue bingung gitu. Akhirnya ya udah gue terima. Nah, itu yang gue pakai tuh, harus terima karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Nah, gue terima. Acara pertama gue tuh di 2012 namanya Ngojek, ngocol bareng Kojek. Langsung dikasih titel itu, beban, Bang. Kalau nggak lucu gimana gitu kan? Kalau nggak lucu gimana? Akhirnya itu setahun tuh, sama setahun.
Nah, alhamdulillah tuh lumayan tuh kenceng tuh. Akhirnya gue dibikin program prime time sore jam 4 sampai jam 8 malam. Bikin show sendiri namanya Kojek Show gitu. Nah, dari Kojek Show itu berkembang sampai 2017. Akhirnya gue pindah sekarang. Dari 2017 sampai saat ini gue ada di Hot 93,2 FM. Nah, dari jam 6 sampai jam 10 pagi Senin sampai Jumat. Nah, udah akhirnya gue bilang tuh, ya berarti sama tuh mungkin kayak Jessina, lo dicemplungin. Ketika lo nyemplung lo harus belajar banyak. Jangan lo kecemplung udah basah lo keluar lagi. Lo harus belajar yang ada di dalamnya itu apa gitu. Jadi lo biar bisa tahu. Dan ketika gue nyemplung, gue akhirnya lebih mendalami tuh Bang. Gue lebih mendalami, gue jadi penyiar sampai detik ini. Dan bahkan ketika gue fokus sama budaya, dari 2020 lalu sampai 2023, gue diminta sama Pak Gubernur itu masuk ke Dewan Kesenian Jakarta. Jadi gue sekarang ada di anggota Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta gitu, yang bertugas untuk pemajuan seni dan budaya di Jakarta gitu. Keren tuh kalau ada anak muda mewakili di Dewan Kesenian Jakarta ya Bang, mungkin bisa memberi warna tersendiri gitu ya. Iya. Dan tadi Bang Kojek bilang tuh Sohib Jakpus selalu ada pertama, makanya coba aja dulu ya, lakukan yang pertama, berikutnya pasti bisa ya Bang. Iya betul, ya kan namanya kalau nikah aja ada malam pertama. Wih, mantap itu, yang ditunggu-tunggu kalau itu Bang. Oke, kalau Non Jessina sendiri gimana? Di Abang None sendiri mungkin bisa ceritain, ini kan bentar lagi pemilihan lagi ya. Mungkin bisa jadi bocoran buat yang sekarang lagi ikut, gimana Non keseruan sebagai None Non? Banyak serunya, tapi ya layaknya hidup ya, di mana ada keseruan di situ juga ada hal yang kita struggle gitu. Nggak boleh cuman mau nerima enak-enaknya aja. Justru yang nggak enak-enaknya itu membuat kita lebih dipersiapkan lagi untuk menerima yang lebih enak lagi gitu. Banyak pembekalan di sana, kita belajar bareng. Nggak cuman ya biasa lah ya, kita harus belajar disiplin ya kan, namanya kita duta pariwisata ya, nggak duta pariwisata aja, dalam kehidupan sehari-hari siapapun kita harus belajar disiplin. Di situ belajar banyak banget tentang Betawi, tapi nggak cuma tentang Betawi, bagaimana di Jakarta isu-isu terkini ya kan, mengenai politik lah, fasilitas, ekonomi, pariwisata, semuanya, dan gimana caranya kita mengemas itu semua dengan a touch of modernity kan. Kita anak muda suka banget tuh yang modern, yang trendy, gimana tuh kita bawa itu semua, kita kemas dengan tren sekarang, gimana ngapinnya. Dan di luar itu kita pun seru-seruan belajar nari, nandak Betawi ya kan, lagu-lagunya kita bisa tadi kalau misalkan teman-teman ngerasa gue tuh pingin banget bisa ngomong depan umum, bisa ahli berbicara, ikut masuk Abang None. Di situ semuanya dipoles menjadi ya bisa berbicara, bisa berpikir kritis juga. Menurut aku itu penting banget, nggak cuman sekedar ahli punya talenta bisa nunjukin, tapi kita juga bisa berpikir kritis, bisa berbakti, bisa membawa berkat bagi semua, bisa berguna untuk masyarakat, untuk pribadi juga. Dan enak banget lah, seru banget, dan salah satu yang membawa aku hari ini di sini bisa oleh bareng Bang Kojek, bisa bikin karya di musik lah, bisa kerja di sana sini adalah lewat Abang None. Koneksinya tuh terbuka banget gitu, pintu untuk kenalan sama orang-orang baru yang berpengaruh juga. Betul. Jadi ya seru banget sih. Membuka banyak kesempatan. Betul, ya Non ya. Membuka banyak kesempatan. Dan mungkin kalau mau jadi None atau Abang gitu, apa harus cantik dan ganteng doang Non, atau ada yang lain? Tidak. Nah, gimana tuh? Kalau di dunia ini kan termasuk salah satu pageant dalam tanda kutip ya. Kalau di dunia pageant tuh ada 3B ya, brain, beauty, behavior, dan itu harus diikuti berurutan tuh, sesuai urutannya. Brain dulu ya, kita punya brain keahlian nomor 1 ya, brain nomor 1 justru gitu. Keahlian kalau misalkan kalian merasa gue nggak sepinter itu, nggak apa-apa, asalkan ada keinginan mau belajar, keinginan untuk gue terbuka, gue pingin meresapi ilmu-ilmu yang ada, itu sudah termasuk brain. Habis itu beauty itu nggak cuma sekedar asal good looking aja ya, tapi cara kita merepresentasi diri kita gitu. Kayak contoh Bang Kojek deh, Bang Kojek kemarin di Formula E dia tahu nih, gue udah tahu nih mau pakai bajunya kayak apa, cara gue berbicara nanti di panggung gimana, cara gue nanti nge-lead crowd apa segala macam. Itu sebetulnya beauty itu
yang tampak di luar gitu. Jadi tutur kata, bahasa segala macam. And then behavior tuh apa? Ya gitu, cara kita treat other people gitu, motivasi hati kita. Nah, kalau 3 ini teman-teman punya atau at least kalian rindu gitu, gue pingin bisa seperti itu. Ada kemauan aja tuh udah cukup sih menurut aku. Ya deh, itu Sohib Jakpus yang ngerasa pengen mengembangkan diri, bisa nih ngikutin jejaknya Non Jesina di Ikut Abang None Jakarta daftar lewat Pusat. Jakarta Pusat dulu. Betul. Nanti bisa melangkah ke berikutnya ya. Nanti kepoin aja IG-nya @apnon_pusat, terus itu ada linknya buat daftar. Apnon mantap. Pusat. Oke, tadi Bang Kojek sempat nyinggung sedikit. Saya mau tanya lebih dalam nih. Kita udah sama-sama tahu ada wacana, bukan wacana lagi ya, udah ke proses akan pemindahan ibu kota ke kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita nggak akan terjebak soal perdebatan ibu kotanya. Yang saya mau tanya, Jakarta bakalan kayak apa Bang kalau udah nggak jadi ibu kota? Bakalan nyungsep atau justru roket? Gimana menurut Bang Kojek? Jakarta tuh jadi New York, jadi negara bagian kalau menurut gue ya kan. Jadi Jakarta tuh udah punya tempatnya sendiri, Jakarta udah punya hatinya sendiri, Jakarta udah punya kesibukannya sendiri, Jakarta udah punya kekerenannya sendiri. Dan gue berharap walaupun Jakarta udah tidak lagi jadi ibu kota, Jakarta bisa bermanfaat bagi warganya dan bagi lingkungannya, bahkan bagi negaranya. Itu sih yang menurut gue. Jadi Jakarta tuh nggak akan nyungsep kemana-mana. Ini udah adalah pusat pariwisata juga, perdagangan, industri, dan itu kan susah ya Bang untuk memindahkan suatu tempat gitu ke tempat lain secara cepat gitu. Jadi menurut gue ya bahkan spesial bagi anak-anak Betawi sendiri, ketika itu tidak jadi lagi ibu kota, kalau Jakarta tidak lagi jadi tujuan orang untuk meraih cita-cita dan cinta di sini, ya anak Betawinya harus jadi semangat dong membangun kota ini gitu dong, nggak boleh kalah sama keadaan dong. Nah gitu. Kalau menurut gue ya Jakarta makin bangkit lagi lah, walaupun bukan jadi ibu kota. Karena kalau nanti Jakarta nggak jadi ibu kota, mungkin akan ada pemilihan wali kota ya. Mungkin Sohib Jakpus nih, siapa tahu Kojek jadi wali kota Jakarta Pusat nanti kan. Ya kan nggak tahu ya kan. Benar. Tanggung gubernur dong. Nah, kalau Non Jesina gimana? Apakah Jakarta akan baik-baik saja tanpa embel-embel ibu kota, Non? Harusnya sih baik-baik aja. Setuju sama kata Bang Kojek, udah ada culture-nya sendiri, siklusnya udah ya begitu, udah pakem lah. Jakarta sebetulnya udah settle gitu ya. Cuman itu tadi, ketika nanti nggak ada, mungkin orang luar berkurang ya, orang luar berdatangan ke Jakarta, mungkin kita nggak pernah tahu ya. Yang sudah ada di Jakarta, baik itu asli orang Betawi ataupun yang sudah lama tinggal di Jakarta kayak aku. Gak ada Betawi-Betawinya sama sekali, tapi udah lama tinggal di Jakarta. Harusnya kita sama-sama, ayo dong, ada rasa sense of belonging, kita bangun Jakarta lebih lagi. Kalau tadinya karena ada embel-embel ibu kota mungkin lebih terrestricted gitu ya, susah ruang geraknya. Sekarang dengan gak ada embel-embel ibu kota, lebih luas geraknya. Ayo dong, keluarin ide kalian, inovasi apa yang bisa membuat Jakarta lebih keren lagi. Ya tadi bisa jadi New York-nya Indonesia mungkin ya. Mudah-mudahan tuh Jakarta makin go global ya, Yes. seperti New York dan kota-kota besar lain di dunia. Terakhir nih Bang, mungkin ada pesan-pesan dari Bang Kojek untuk Sohib Jakpus dan warga Jakarta secara keseluruhan di momen peringatan ulang tahun Jakarta kali ini. Kita merayakan ulang tahun Jakarta ke-495 dengan tajuk Jakarta Hajatan. Silakan Bang. Iya, jadi pesannya nih buat Sohib Jakpus dan warga Jakarta semuanya gitu. Jakarta udah masuk ke 495 tahun gitu. Jakartanya udah tua, pemikiran kita juga harus lebih dewasa gitu. Jangan gampang terpancing berita-berita hoax gitu. Jangan gampang terpancing membuat keributan, karena kita harus mencintai kota ini dengan nyaman dan kesadaran kita yang benar-benar gitu. Nah, pesan terakhirnya adalah tukang sawi namanya Bang Maman. Jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Widih, keren. Singkat pada jelas, Betawi sekali. Masa Betawi preman doang ya Bang? Ada seniman, ada agamawan, ada yang wan-wan yang lain ya Bang? Ada sejarawan dan lain-lain, bahwa kita harus sama-sama menepis anggapan orang bahwa orang Betawi itu cuma ngabisin warisan orang tua. Betawi nggak suka sekolah, yang kalau perempuannya cuma sumur, dapur, kasur. Ya kan? Jangan kayak gitu. Dan sekarang kita harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Bahkan orang Betawi sendiri harus go internasional. Mantap. Gitu. Oke, makasih Bang Kojek. Berikutnya Non Jesina, mungkin ada pesan terakhir buat pemirsa kita.
Buat anak-anak muda nih, guys, apa gunanya kalau kalian tinggal di Jakarta, tapi yang kalian majukan, yang kalian cintai adalah kota di luar sana, entah itu ya di mana. Karena it makes you guys nowhere gitu, nggak akan membawa kalian kemana-mana. You guys need to remember where you are, kalian datangnya dari mana. Di situ kalian harus bisa punya sense of belonging tentang Jakarta, gitu. Siap, makasih Non Jesina, Bang Gojek. Kita ngobrol-ngobrol seru hari ini. Ya, demikian Sohib Jakpus, kita sudah di penghujung acara J Podcast kali ini. Tadi kita udah bincang-bincang sama Bang Gojek dan Non Jesina, representasi dari generasi muda Betawi, anak muda Jakarta yang mencintai kota ini dengan sepenuh hati. Hari ini kita merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-495. Mudah-mudahan kota ini bisa terus berkembang dengan pesat, seperti yang dijadikan tema ulang tahun kali ini, kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Dan bagi kita semua tentunya bisa menjadi bagian dari orang yang turut mensukseskan Jakarta ke depan. Terima kasih yang sudah menyaksikan J Podcast dan pantengin terus YouTube Kota Jakarta Pusat untuk dapetin update informasi terbaru. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gojek. Terima kasih Bang Adam. Emang keliling Jakarta keren. Jangan salah ya Dek. Iya. No. Di Jakarta semua